Disclaimer, dalam video ini saya hanya membacakan bukunya saja. Hak cipta penuh milik penerbit. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan izin dari penerbit. Untuk pengalaman lebih baik, silahkan membaca buku fisiknya. Bab 7. Hari Sabtu pagi sampai siang adalah jadwal rutinku menjadi volunteer di Panti Tunanetra Cahaya Batin. Aku mengajarkan pelajaran bina diri untuk anak-anak panti yang masih kecil dan mengajarkan pelajaran memasak buat warga panti yang sudah remaja dan dewasa. Sepulang dari panti, Sayan mengajakku ke butik di daerah Kemang. Dia mau mentraktirku beberapa potong gaun pesta yang katanya akan membuatku kelihatan stylish. Butik yang kami datangi dari luar tampak seperti rumah biasa yang tidak mencolok. Tapi saat Sayan membuka pintunya dan aku masuk mengikutinya, display pakaian dan interior ruangannya sangat elegan dengan wallpaper warna campage. Ditambah pencahayaan yang terang, tapi tidak menyilaukan. Kami dihampiri seorang wanita petugas butik yang memiliki daya tarik seperti finalis Miss Indonesia. "Saya Bella, saya siap membantu Anda," sapanya ramah. Miss Bella, bisa tolong bantu pilihkan beberapa gaun pesta yang cocok? Sayan langsung menyerahkan diriku sepenuhnya pada wanita itu. Bella menggiringku ke area wardrobe, lalu meletakkan beberapa busana dengan warna-warna metalik yang diletakkan berjejer di sofa. Ini jenis aplikasi hoodie pada dress, blazer, gaun malam, dan juga sweat. Selain hoodie, ada aplikasi korset torso dan draping pada gaun-gaun malam seperti ini. Aku menggeleng ngeri. "Maaf, saya kurang suka yang seperti ini," tolakku to the point. Bella mengangguk ramah. "Baik, mungkin bisa coba gaun putih atau ungu dengan aplikasi bulu-bulu. Untuk detailnya, gaun ini dirancang dengan aplikasi bordir, tato pada bahan tule berwarna nude, kristal, atau flanks. Material yang digunakan semuanya dari bahan silk. Maaf, saya merasa tidak cocok juga dengan yang seperti ini." Aku meringis memasang wajah menyesal. Bella tersenyum santun. Dia kembali memamerkan koleksi gaunnya yang kali ini tampak lebih membumi. Ini gaun cantik dengan sentuhan fun dan glamor. Siluetnya sederhana, berpotongan fabulous, terinspirasi dari perempuan modern, cool, dan kekinian yang siap bergerak bebas. Aku mengangguk-anggukan kepala. Kalau gaun ini, rancangannya sangat menonjolkan sisi seksi perempuan. Pola dan motifnya unik, menggabungkan elemen-elemen kontemporer dengan aplikasi manik-manik buatan tangan. Jadi terkesan mewah dan cantik. Bagaimana? Anda mau coba yang mana dulu? Bella menawarkan ramah. Melihat ekspresiku, Bella lalu mencoba lagi. "Apa mau coba gaya kasual? Kekasih Anda tadi berpesan untuk memilihkan minimal 3 gaun formal dan beberapa gaun semi formal. Anda bisa coba dulu mini dress polos dengan aksen kaftan di leher dan ikat pinggang rendah." Aku mencoba mengenakan gaun yang diminta karena sudah merasa didesak. Bella lalu menambahkan aksesoris kalung yang besar-besar serta pemanis, dan memintaku memakai sepatu berhak tinggi yang bisa mematikan jalan darah. Lalu mereka mengajakku ke ruangan tempat kekasihku duduk di sofa. "Bagaimana, Tuan? Apa Nona tampak serasi dengan gaun ini?" Sayan melipat kedua tangannya di dada dan menyipitkan matanya. Oke, tidak buruk. Gaun berikutnya bisa yang modelnya lebih berani. Tidak mencolok, tapi seksi. Sayan bicara dengan nada penuh penekanan, tapi aku tahu dia sebenarnya sedang meledekku. "Nona, sekarang bisa coba ini. Out shoulder mini dress bahan brokat, bentuk renda-renda." Bella kini langsung menyodorkan beberapa gaun
tanpa memberi jabaran panjang lebar. Dan dia tampaknya sudah tidak merasa perlu lagi menanyakan pendapatku lebih dulu. Bella lalu memamerkan aku kembali di depan Sean. Kali ini Sean menggelengkan kepalanya. Maaf Miss Bella, sepertinya itu terlalu seksi. Tolong bagian leher dan bahunya jangan yang terlalu rendah. Setelah itu, aku makin pasrah. Selera berbusana aku sudah diintervensi habis-habisan. Tapi, terhubung gratis, it's okay. Usai belanja, sambil menenteng shopping bag berisi barang-barang belanjaanku, Sean menoleh meminta persetujuan. Ke galeri dulu ya sebentar, ada lukisan yang mau kuambil. Aku mengangguk patuh. Demi semua takdiran ini, aku nggak mungkin nolak kemanapun kau ajak pergi. Tapi kita makan dulu ya, aku sudah kelaparan. Sean menempelkan telunjuknya di keningku. Setiap makan, ingat-ingat gaun mahal tadi, itu hanya akan terlihat sempurna di tubuh wanita ramping. Aku merengut. Semakin mahal, aku akan semakin merasa tertekan. Sean terkekeh. Aku hanya menjalankan perintah Mami. Lagi pula, apa kau nggak iri lihat para modelku yang cantik dan stylish? Kau nggak ingin kelihatan seperti mereka? Sean memandangku penasaran. Aku sih nggak akan membenahimu sampai jadi mirip model atau kayak kaum sosialita itu. Tapi minimal sampai kau kelihatan normal dan wajar. Normal dan wajar? Memangnya sekarang aku kenapa? Seluruhku keki. Sekarang kau masih kelihatan terlalu cuek, acak-acakan, vintage. Memang cocok sih kalau dapat julukan unggas. Sean tergelak sambil mengacaukan rambut di ubun-ubun kepalaku. Apa aku separah itu? Aku merengut. Aku cuma menangkap kau grogi jadi wanita. Aku mengangkat bahu tak peduli. Mungkin. Pokoknya, setidaknya di setiap pembukaan pameran lukisanku, kau coba pakai gaun, biar kelihatan anggun. Kau tidak pernah mencintaiku karena aku hanya seekor unggas. Bab 8. Siswa yang kutangani kali ini bernama Diana. Usianya 21 tahun. Kasusnya adalah slow learner. Intelijensi kecerdasannya ada di perbatasan sedikit di bawah rata-rata tingkat normal. Diana bisa mengikuti pelajaran yang materinya sudah disederhanakan. Untuk akademik, dia sudah sampai di satu titik. Dia hanya sanggup mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari saja. Misalnya, untuk pelajaran matematika, Diana bisa terhitung. Misalnya, untuk pelajaran matematika, Diana bisa berhitung sampai puluhan, tapi tidak bisa sampai ratusan. Dia paham konsep penjumlahan dan pengurangan, tapi tidak pernah bisa paham konsep perkalian dan pembagian. Saat ini programku untuknya adalah kemandirian dan vocational keterampilan kerja. Diana adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya dokter kulit, ibunya dokter kandungan, kakak pertamanya dokter saraf, kakak keduanya dokter gigi. Diana hidup dalam keluarga dokter. Keluarganya sangat memberikan perhatian lebih pada Diana. Mereka semua menjaga Diana sedemikian rupa sehingga Diana menjadi anak rumahan yang tidak pernah kemana-mana. Seumur hidupnya, Diana naik mobil pribadi kemana-mana. Maka aku suka mengajaknya naik berbagai jenis kendaraan umum. Dan kini, di antaranya naik kereta api. Aku menunjukkan cara membeli tiket dan mengajarkannya untuk nyaman berada di tengah keramaian. Awalnya, Diana selalu merasa ketakutan bila berada di tengah keramaian yang hiruk-pikuk. Tubuhnya akan basah kuyup karena dia berkeringat dingin sampai menggigil. Dia takut untuk melangkah. Maka, aku memaksanya untuk berjalan, menarik tangannya meskipun dia berontak menolak histeris. Butuh waktu berbulan-bulan, Diana akhirnya bisa mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia yang semula selalu ketakutan tanpa sebab, kini sangat menikmati program outdoor.
pembelajaran di luar kelas setiap Rabu di minggu kedua setiap bulannya. Kami menunggu komuter lain di minimarket mungil dalam stasiun yang hanya memiliki 2 meja di terasnya. Kereta tujuan kami baru saja lewat. Aku membeli nachos dengan krim keju favoritku. Sementara Diana lebih memilih roti isi krim kacang. Aku meminta Diana duduk duluan sambil membawa bungkusan makanan dan minuman yang sudah kubayar. Aku perlu menambah 2 botol minuman dingin yang berjejer di etalase untuk bekal di jalan. Diana duduk berseberangan dalam meja yang sama dengan seorang pemuda bertampang mahasiswa tingkat akhir yang sedang serius membaca diktatnya. Di tempat yang sangat terbatas seperti ini, tentu kami harus nyaman berbagi meja dengan orang yang lain. Diana sedang asik memakan rotinya. Aku mengempaskan tubuh, duduk di sampingnya sambil spontan mencomot nachosku yang tergeletak di atas meja. Lalu membuka ponsel mengecek pesan-pesan masuk. Tapi, aku mulai merasa terganggu saat pria di depanku mengambil kepingan nachos di meja tanpa permisi. Dia mengambilnya tanpa melepaskan bacaannya. Aku berusaha tidak menggubris, tapi seterusnya, setiap aku mengambil sekeping nachos, dia akan ikut mengambil juga. Saat hanya tinggal tersisa 1 keping nachos lagi di dalam kemasan kotak plastik, pemuda itu lalu mengangkat kepalanya, memandangku sambil tersenyum. Lalu tanpa sungkan, apalagi permisi, dia melahap kepingan terakhir itu. Luar biasa, super sekali manusia satu ini. Benar-benar tidak berbudaya, mentang-mentang ganteng. Tak lama, informasi pemberangkatan kereta dari pengeras suara membuat pemuda itu tampak bersiap-siap. Dia memasukkan diktat ke dalam tasnya. Dan dia sempat-sempatnya tersenyum padaku dulu sebelum beranjak mempersiapkan diri menyeberang ke jalur kereta yang berlawanan arah dengan tujuanku. Komuter lain berhenti di lintasan dan melaju beberapa menit setelah itu. Lalu, pengeras suara kembali berteriak-teriak memberi informasi bahwa ada keterlambatan pemberangkatan untuk jalurku. Diana, Miss Katniss mau beli nachos lagi ke dalam. Diana mau roti lagi. Diana langsung mengangguk menerima tawaranku. Bagiku, makan camilan sambil menunggu kereta di stasiun adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi selain karena ada alasan keterlambatan, di sini sekarang tidak ada Sean yang suka usil menyindir atas nama kalori. Tapi nachos Miss Katniss belum dimakan. Diana tiba-tiba mengulurkan kemasan plastik berisi nachos. Aku melongo. Ini nachos yang tadi Miss Katniss beli. Iya Miss, jawab Diana polos. Jadi yang di meja ini punya siapa? Tanyaku dilanda kepanikan. Punya orang yang tadi Miss, yang lagi baca. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa ekspresi wajahku sendiri. Diana, kenapa tidak kasih tahu Miss Katniss kalau nachos yang Miss Katniss makan adalah punya orang? Diana justru memandangku bingung. Memang gak boleh makan punya orang ya Miss? Tanyanya lugu. Aku merasa terenyuh. Mana bisa aku protes pada Diana. Dia belum sepenuhnya paham nilai-nilai baik buruk dalam kehidupan. Iya, tidak boleh, kecuali kalau kita dikasih atau kita makan karena ditawarkan oleh yang punya. Ekspresi pemuda tadi langsung berkelebat. Kini aku paham apa arti senyumnya. Jelas saja dia tersenyum karena justru akulah manusia tidak berbudaya itu. Tepatnya, unggas tak berbudaya.